Ya, selamat pagi semuanya. Selamat ibadah minggu. Menjua-jua. Horas mahitasi. Baik. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan seperti yang sudah ada di kertas warta jemaat kita. Bagaimana itulah memang yang ada di dalam hati saya untuk disampaikan pada hari ini. Saya nggak usah pakai mic, dengar ya. Ya. Saya tidak tahu apakah firman Tuhan itu sesuai dengan keadaan jemaat, tapi memang itulah yang ada di dalam hati saya. Firman Tuhan itulah yang akhirnya membuat saya datang kepada Tuhan. Ya. Baik. Sebelum memulai firman Tuhan, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari, menurut siapakah tokoh yang begitu berdosa yang akhirnya dia bertobat, diampuni Tuhan dosa-dosanya? Ya, saya minta dulu kepada muda-mudi dulu, satu saja sebutkan siapa tokoh yang berdosa sekali dan akhirnya dia diampuni oleh Tuhan. Siapa? Paulus. Oh, Paulus ya. Ya. Apa? Yang perempuan itu tadi yang laki-laki. Siapa? Rani atau apa? Kak Anggur, siapa kira-kira? Siapa? Oh, Daud ya. Oke. Kaum ibu, siapa kira-kira yang menurut ibu-ibu ini yang sangat berdosa dan akhirnya dia diampuni oleh Tuhan? Perempuan yang berzina. Ya, perempuan yang berzina. Perempuan yang berzina yang mana? Samaria. Orang Samaria ya. Karena banyak juga perempuan berzina di Alkitab ini dan akhirnya diampuni Tuhan ya. Ya, yang bapak-bapak bagaimana? Apa jawabannya? Saul. Siapa? Saul. Saul. Saul raja orang Israel atau Saul dalam bahasa Karo ini? Paulus maksudnya. Oh, Paulus. Oh, itu tadi udah jawabannya. Ya. Bapak Antari itulah Raja Manasye. Oh, Raja Manasye ya. Oke, baik. Mari kita membuka Alkitab kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-8. Saya akan membaca ayat 2 dan bergantian satu ayat bergantian dengan jemaat. Judulnya adalah perempuan yang berzina. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah. Ya, di kertasnya pun ada itu. Ya. Yohanes pasal 8 ya. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka apabila Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang mendapatkan perempuan zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Allah memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah kata-kata tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-terusan bertanya kepadanya, ia memberi berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang melempari perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang kedua, akhirnya tiba Yesus seorang diri dengan perempuan itu dan tetap mendengarnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, ketika
ketika kita membaca firman Tuhan ini, saya tidak tahu apa reaksi saudara. Apakah saudara menganggapnya, firman Tuhan ini udah biasa-biasa, udah sering kali mendengar, udah bosan. Kalau kita menganggap seperti itu sudah biasa, berarti itu kita sama dengan orang Israel yang sudah biasa makan manna di padang gurun. Udah bosan, itu terus. Akhirnya apa yang terjadi? Maka Tuhan murka. Maka diberilah apa? Daging, ya. Janganlah kita seperti itu. Ini ketika saya membaca ini, banyak kali gambar yang saya dapat. Ya, mari kita lihat ya. Ayat yang kedua, apa katanya? Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah. Siapa yang di bait Allah? Yesus. Kapan? Pagi-pagi benar. Kalau yang disebut dengan pagi-pagi yang benar itu jam berapa kira-kira? Apakah matahari sudah terbit? Enggak, jam 1 dini hari itu pagi-pagi benar, sudah jam pagi. Oh ya, pokoknya belum matahari terbit lah ya. Tapi Tuhan Yesus pagi-pagi benar, ia berada di bait Allah. Kalau kamu, ngapain ya kamu kalau bangun pagi-pagi benar? Hah? Jam berapa biasanya kamu bangun? Bikinlah jam 5. Ketika jam 5 itu kamu ngapain? Hah? Oh, mengucap syukur ya. Ya, kalau saya ketika saya bangun, saya biasanya bangun setengah 5, kadang jam 5 ya. Ketika saya bangun, saya teringat dulu nasi. Apakah sudah ada nasi atau belum? Karena memang saya sering memasak nasi di rumah. Karena hanya itu pula yang bisa saya lakukan. Saya nggak bisa memasak. Saya tahu kalau seorang ibu rumah tangga, apalagi kalau dia udah 20 tahun menikah, ugakan amina dia redakan, sekalipun hanya memasak, pasti ada juga dia rasa kejenuhan itu. Paling tidak beginilah saya buat sama mama saya supaya dia senang. Saya sering pagi-pagi bangun tidur, saya memasak dulu. Masak. Ketika dia bangun, iya, di rice cooker. Ketika mama saya bangun, saya mendengar dibukanya rice cooker, pasti hatinya senang. Setelah saya masak nasi, baru saya berdoa dan membaca firman Tuhan. Yesus Kristus tadi pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah. Ngapain dia di bait Allah? Dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Ngapain Tuhan Yesus di bait Allah? Mengajar mereka. Artinya di sini adalah dia memberitakan firman. Kemana Tuhan Yesus memberitakan firman? Ke bait Allah. Kenapa harus ke bait Allah? Karena di bait Allah banyak orang datang ke situ. Kadang Tuhan Yesus memberitakan firman di pinggir danau. Danau Galilea. Kenapa ke situ? Karena di pinggir danau banyak orang. Ada yang berdagang di situ, ya, jual beli ikan misalnya. Ada yang mungkin rekreasi ke danau. Jadi Tuhan Yesus pergi ke situ untuk memberitakan firman. Kalau kamu kemana kamu pergi memberitakan firman? Kemana kamu pergi memberitakan firman? Sekarang ini kan COVID, bisa saja orang di lapangan. Yang guru, dia memberitakan firman kepada murid-muridnya. Kalau seorang dokter atau perawat, dia memberitakan firman kepada pasiennya. Kalau orang yang bekerja di instansi-instansi pemerintah, berarti dia harus memberitakan firman kepada rekan-rekan kerjanya, karyawan-karyawan. Adik kamu ngemo Pak Juma, kalau kerja di ladang, ya beritakanlah firman Tuhan kepada rekan-rekanmu yang bekerja di ladang. Bisa melatih ke kokok rendah ini, gitu Pak Juma. Ya, kalau di kampung saya jam 10 pagi-pagi sampai setengah 11 itu udah jam istirahat. Amin, dia latih kuabak, tapi pas surga pagi, lah nelit jelatih. Dan bisa juga masuk firman Tuhan ya. Atau
Panas sekali lah cuaca hari ini. Gimana lagi lah ya kalau di neraka itu. Tapi bersyukur kurasa aku sudah tidak lagi masuk neraka. Itu adalah cara strategi untuk memberitakan firman Tuhan. Ya. Jadi kemana kita memberitakan firman? Kalau saya, ya kalau nggak ada orang-orang yang saya jumpai untuk memberitakan firman, saya memberitakannya lewat media-media sosial. Saya senang sekali. Itu maka saya bersuka cita, saya dikuatkan. Kalau orang saya nggak jumpai, kalau nggak memberitakan firman, orang-orang yang nggak saya jumpai, saya memberitakannya lewat media sosial. Ya, beberapa hari yang lalu kami sama Pak Johnson pergi ke Kabanjare, ke STT perjanjiannya. Ketika kami memberitahukan kepada mereka bahwa saya dan Pak Johnson suka membagikan traktat, dikasih mereka satu kardus traktat itu di kereta saya. Ya. Traktat, ya. Kalau saudara mau ambil, ya. Letakkan di tempat-tempat yang mencolok mungkin yang bisa dilihat orang atau mungkin kasih sama orang-orang. Ada bahasa Karo dan bahasa Indonesia. Ketika dibagikan satu kardus traktat itu, wah hati saya sangat bersuka cita sekali. Karena ini akan saya bagikan kepada orang-orang. Nah, Yesus tadi dia pergi ke bait Allah untuk mengajar. Yesus masuk ke bait Allah, lalu dia ngapain? Mengajar. Di dalam Korintus dikatakan bahwa bait Allah itu adalah kamu. Ketika kita menerima Kristus, maka Kristus tinggal dalam hati kita. Wahyu 3:20. Lihat aku berdiri di muka pintu. Siapa yang mengundang mendengar suara, maka aku akan masuk. Dan ketika Tuhan Yesus kita undang, maka Dia akan mengajar kita bagaimana kita berdoa, bagaimana kita bersaksi, bagaimana kita menceritakan firman Tuhan kepada orang lain, bagaimana kita menjaga kekudusan hidup, bagaimana kita Muhammad menang melawan dosa, pasti diajari Tuhan Yesus. Ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang berbuat zina. Apa bahasa Karonya berbuat zina? Lua. Nah, ketika Yesus sedang mengajar, maka datang dua golongan, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka ini adalah orang-orang yang tahu banyak firman Tuhan. Apa dibawanya? Mereka membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ketika saya melihat firman Tuhan ini, ada ketidakadilan terjadi di sini. Kenapa hanya perempuannya saja yang dibawa? Kalau berzina itu kan tak mungkin satu orang aja kan? Pasti ada dua oknum, laki-laki dan perempuan. Di sini ada terjadi ketidakadilan yang pertama. Yang pertama yaitu hanya perempuannya saja yang ditangkap, dibawa. Kemana laki-lakinya? Apakah laki-lakinya waktu itu memang udah kabur duluan? Ya, tidak dijawab ya. Jadi perempuan ini dia kedapatan berbuat zina, kepergok, tertangkap basah. Kalau kamu sedang berbuat dosa, nampak. Kalau nggak nampak jemaat mungkin masih tenang-tenang ya kan. Tapi kalau nampak jemaat gimana? Kamu singgodahin pak gereja, tertangkap basah kamu main judi misalnya. Bagaimana? Malu tidak? Harusnya malu. Harusnya malu ya. Iya. Perempuan ini juga pasti dia merasa malu karena dia tertangkap basah. Apakah perempuan ini orang yang sudah menikah atau masih gadis atau wanita Sunda yang berzina ini? Yang mana kira-kira? Perempuan yang berzina ini apakah orang yang sudah menikah atau yang masih gadis atau perempuan Sunda? Ini adalah perempuan yang sudah menikah. Dari mana kita tahu? Nanti. Perempuan ini adalah dia sudah menikah. Dia tidak setia dalam rumah tangga. Saya yakin suaminya malam-malam itu pasti mencari-cari. Di mana istriku? Dia mencari, bertanya-tanya kepada tetangga-tetangganya, keluarga-keluarganya. Di mana istriku? Tapi perempuan ini dia pergi
dengan laki-laki lain, menginap di tempat yang lain, dia berbuat zina, mesum, kepergok istilahnya. Betapa malunya dia waktu itu. Dia tidak setia dalam rumah tangga. Ayat yang keempat, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Ketika saya membaca ayat ini, ayat yang keempat ini, disinilah titik awal penyesalan si perempuan ini. Ketika dia ditempatkan di tengah-tengah, di sini perempuan ini yang berzina ini, di sini dia sudah mulai menyesal. Dia menyesal atas apa yang telah dilakukannya, atas dosa-dosa. Kenapa? Karena dia ditempatkan di tengah-tengah, berarti udah banyak yang melihat. Dia melihat suaminya, itu suamiku. Dia sudah melihat aku, itu anak-anakku, itu mengkiraku, itu mamiku, itu kakakku. Mereka semua sudah melihat perempuan ini. Bukan hanya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi lagi yang melihatnya, tapi sudah dilihat banyak orang. Sudah dipermalukan. Betapa malunya dia waktu itu di tengah-tengah. Saya yakin perempuan ini di sini dia sudah mulai menyesal akan dosa-dosanya. Kalau nggak menyesal, nggak mungkin dia puji Tuhan. Karena pengampunan itu terjadi kalau hanya ada penyesalan akan dosa-dosa dan datang kepada Tuhan. Mereka menempatkan perempuan di tengah-tengah. Artinya di sini adalah perempuan ini sudah mulai menyesal. Dia menyesal atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Ya, jadi mereka mengatakan apa? Musa dalam hukum Taurat memerintahkan supaya melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan melempari dengan batu ya. Mari kita lihat Imamat pasal yang ke-20. Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-10. Sudah dapat? Imamat 20 ayat yang ke-20, ayat yang ke-10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Siapa yang dihukum mati? Laki-laki yang berzina dengan istri orang lain atau istri sesamanya. Ini berarti bahwasanya hukumannya apa? Mati. Berarti perempuan itu tadi bukan perempuan Sunda, bukan perempuan yang belum menikah, tapi perempuan yang sudah menikah. Dua-duanya harus mati. Tapi kenapa yang tadi yang dibawa hanya perempuannya saja? Mari kita lihat juga Ulangan 22. Ulangan 22 mari kita lihat sebentar supaya makin jelas bagi kita. Ulangan 22 ayat yang ke-22. Ya, Ulangan 22 ayat yang ke-22. Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Jadi orang yang dibunuh mati adalah orang yang tidur dengan
yang bukan miliknya. Mari kita kembali ke Yohanes tadi. Ayat 5, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ketika saya membaca ayat ini, saya teringat dengan Matius 22. Bagaimana orang-orang Farisi mencobai Yesus dengan tentang membayar pajak. Apa kata orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian waktu itu? Guru, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Itu sebetulnya adalah suatu jebakan. Kalau Yesus mengatakan jangan bayar pajak kepada kaisar, berarti Yesus akan dicap sebagai pemberontak. Yesus akan dicap yang melanggar peraturan Romawi, karena pada saat itu orang Israel dijajah oleh bangsa Roma. Kalau Yesus mengatakan tidak, kalau Yesus mengatakan boleh membayar pajak, maka ini dianggap seperti penyembahan berhala. Bagaimana membayar pajak kepada kaisar? Kaisar itu kan disembah, ya. Seharusnya membayar persembahan itu hanya kepada Tuhan. Tapi apa kata Yesus? Berilah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya, itu makanya kita kalau ada pajak yang mau dibayar, bayarlah ya. Kalau kereta itu masih bagus, mobil itu ada bagus, bayarlah pajaknya ya. Ya, ya kalau yang soalnya tak udah jalurnya memang untuk ngangkat sawit, cuma langsung sawit. Ya, cuma di kampung-kampung itu aja ya, itu ya terserah saudara lah ya. Tapi kalau bagus ya bawalah biar nyaman pergi ke Medan ya. Nah, apa tadi kata orang-orang Farisi? Musa dalam hukum Taurat memerintahkan supaya melempari perempuan-perempuan yang demikian. Ini juga adalah jebakan. Kenapa? Kalau Yesus mengatakan jangan lempar perempuan itu, berarti apa? Melanggar hukum Taurat. Kalau Yesus mengatakan lempari perempuan itu dengan batu, maka Yesus juga dicap tidak melakukan, tidak mentaati peraturan bangsa Roma pada waktu itu. Kenapa? Memang pada zaman Musa kalau ada yang berzina dilempari, tetapi pada zaman Yesus ini nggak lagi dilempari. Karena waktu itu bangsa Israel sudah dijajah oleh orang Roma. Orang Roma mengatakan jangan melakukan hukuman mati. Bangsa Romawi melarang orang Israel melakukan hukuman mati. Itu maka Yesus dihukum mati oleh bangsa Roma. Kan Yesus yang menjatuhi. Dan juga orang-orang penjahat-penjahat yang lainnya, orang-orang Roma yang menindas. Karena pada waktu itu orang-orang Roma melarang hukuman mati di sini tidak lagi diberlakukan kepada orang Israel. Karena waktu itu yang berkuasa adalah orang Roma. Kalau Yesus mengatakan lempari perempuan itu dengan batu, maka melanggar peraturan pemerintahan Roma. Kalau Yesus mengatakan jangan lempari, berarti melanggar hukum Taurat. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah memang betul tujuan daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini memang untuk supaya perempuan itu dilempari? Apakah memang murni? Tidak. Ayat yang ke-6 mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Jadi tujuannya perempuan itu dibawa kepada Yesus bukan untuk dilempari, tapi hanya untuk mencobai Yesus supaya mendapatkan sesuatu hal yang menyalahkan dia. Karena Yesus ini seringkali mengecam orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sehingga mereka kesal, benci kepada Kristus. Ngerti? Ayat yang ke-6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membongkok lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat 7, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ayat.
Dan ketika ia membangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus mengatakan kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, berarti selama ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menganggap diri mereka bukan orang yang berdosa. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa. Selama ini orang-orang Farisi Taurat menganggap diri mereka orang yang tidak berdosa, orang yang benar. Pemungut-pemungut cukai itu orang-orang berdosa. Ya. Di sini dikatakan barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, ini membuktikan bahwa Kristus mengingatkan kepada mereka bahwasanya kamu kalah berdosa. Hanya saja beda mungkin dosanya. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan orang-orang Farisi, bukankah engkau juga orang berdosa? Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, tetapi engkau tidak melihat balok di matamu? Saudara tahu apa dosa-dosa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Ada yang tahu? Ya. Mari kita lihat dosa-dosa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mari kita lihat di Matius 23. Di sini kita akan mengetahui apa rupanya dosa-dosa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Matius 23. Judulnya Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sudah dapat ya? Kalau kita melihat pasal ini, banyak kali Tuhan Yesus mengatakan celakalah, celakalah. Mari, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Berarti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu apa? Orang yang munafik, orang yang akan celaka. Ayat 15, ayat 14. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Udah berapa? 2, ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Udah berapa kali? 3, ayat 16. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta. Ya. Ayat yang ke-23 ya. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Berapa kali? 4, ayat 25. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. 5, ayat 25, ayat 27 pun demikian juga. Ayat 29 pun celakalah dan munafik. Ternyata ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini adalah orang-orang munafik. Kenapa mereka munafik? Mari kita lihat ayat yang pertama. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Artinya ketika mereka menceritakan firman Tuhan, turuti, karena yang diberitakan itu adalah firman Tuhan. Tapi apa? Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengajarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Itu makanya Stefanus di Kisah Para Rasul 7 ayat 53, Stefanus mengatakan kepada ahli-ahli Taurat, kalian menerima firman dari malaikat-malaikat, tapi kalian tidak menurutinya. Itu yang dikatakan Stefanus di Kisah Para Rasul 7 ayat 53. Apa kata Yesus tadi? Mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Oh, orang-orang Farisi menceritakan firman Tuhan, menceritakan, mengajarkan 10 hukum Taurat. Jangan membunuh, tapi mereka sendiri membunuh. Mereka mengatakan jangan mencuri, tapi mereka sendiri mencuri. Orang-orang Farisi mengatakan jangan berzina,
Tapi mereka kan ini tadi katanya kan, mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Bukan saya yang mengatakan, Yesus Kristus mengatakan mereka mengajarkannya hukum Taurat itu tapi tidak melakukannya. Stefanus juga mengatakan seperti itu kepada ahli Taurat. Kalian menerima hukum Taurat tapi tidak menurutinya. Kenapa ketika perempuan ini berbuat zina kalian bawa ke sini, tapi kenapa ketika kalian ahli Taurat, orang Farisi, ketika berzina, kenapa tidak dilempari dengan batu? Inilah terjadi ketidakadilan yang kedua. Ketidakadilan yang pertama tadi apa? Hanya perempuan yang dibawa. Ketidakadilan yang kedua, kalian berbuat zina, ahli Taurat, orang-orang Farisi, kenapa nggak dilempari dengan batu? Paham ya? Mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Ular lua-lua kata ahli Taurat, tapi mereka sendiri pun berzina dengan perempuan-perempuan yang lain. Mari kita lihat ayat yang selanjutnya tadi di 23 itu tadi. 4. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas batu orang, di bawah orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ngerti ya? Mereka bilang jangan membunuh, jangan mencuri, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya, tidak mau menuruti firman Tuhan itu. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Jadi semua ibadah-ibadah ahli Taurat, orang-orang Farisi, tujuannya bukan untuk mencari Tuhan, tapi apa? Supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Jadi ibadah ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu yang terutama bukan untuk mencari Tuhan, tapi semata-mata hanya untuk mencari supaya Muhammad kalah membangku. Lalu aku ketiga, oh rabi, begitu. Itu makanya Yesus mengatakan celakalah munafik. Mari kita lihat kembali. Jadi itu adalah dosa-dosa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Dilanggarnya semua 10 hukum Taurat itu. Karena itu kata Yesus ya, mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Ayat 8, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ya, kita nggak tahu apa yang ditulis Tuhan Yesus di tanah ya. Ayat 9, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Kenapa pula yang tertua ini duluan pergi? Mungkin terpusuk, pusuk nih. Aku kesilalanan dosa. Maka sadar mereka, berdosa kebikin aku. Tapi di sini salahnya, mereka sadar orang berdosa, tapi mereka tidak datang kepada Tuhan. Daud ketika dia berdosa, ketika ditegur Nabi Nathan, dia menyesal akan dosa-dosanya. Dia bertobat. Simon Petrus ketika dia menyangkal Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan dia menangis. Artinya dia menyesal. Dia sadar orang berdosa dan dia menyesal dan datang kepada Tuhan. Anak bungsu, dia sadar akan dosa-dosanya, akan pelanggaran yang telah dia lakukan terhadap surga dan terhadap bapaknya. Lalu dia datang menjumpai bapaknya dan minta maaf. Dia sadar. Yudas Iskariot juga sadar dia sudah berdosa. Alkitab mengatakan di dalam Matius, menyesal Yudas Iskariot itu menjual Yesus. Tapi dia tidak datang kepada Tuhan. Andai kamu sadar kamu gak berdosa, sadarkah saudara orang berdosa? Datangkah saudara kepada Tuhan? Sadarkah saudara kalau sekarang ini hubungan saudara dengan Tuhan tidak baik, misalnya ya, yang tidak baik? Sadar. Tapi apakah
saudara datang kepada Tuhan dan menyelesaikan yang minta ampun kepada Tuhan? Sadarkah saudara kalau sekarang ini saudara belum bertobat? Sadar. Maukah saudara datang kepada Tuhan? Itu juga ya. Tapi ahli-ahli Taurat ini tadi dan orang-orang Farisi mereka sadar mereka adalah orang berdosa, tapi tidak datang kepada Tuhan. Lanjut ayat yang ke-9, mari kita lihat. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Akhirnya perempuan itu harus berhadapan dengan Tuhan Yesus. Dia harus berhadapan. Dia berhadapan dengan pribadi yang membuat peraturan itu. Kan Tuhan Yesus yang menulis hukum Taurat kan di Gunung Sinai kan bersama Musa. Kan Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus mencatat jangan berzina. Dialah yang membuat hukum itu. Dan perempuan ini berhadapan dengan yang membuat hukum itu. Kalau kalian berhadapan melanggar suatu peraturan, berhadapan kalian dengan orang yang membuat peraturan itu, bagaimana kira-kira reaksi kalian? Reaksi bapak ibu lah melanggar peraturan itu. Di sini perempuan ini harus berhadapan dengan Kristus. Perempuan ini melanggar firman Tuhan dan dia harus berhadapan dengan Kristus yang membuat peraturan itu. Artinya di sini adalah suatu saat saudara dan saya harus berhadapan dengan Tuhan. Harus berhadapan dengan Tuhan. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudara dan saya akan berhadapan dengan Tuhan tanpa dating. Kalau saudara belum bertobat, di penghakiman kelak saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Apakah saudara sudah menjadi si kerajaan di bata? Entah lengah. Apakah dosa-dosa saudara sudah diampuni atau belum? Apakah saudara sudah menerima Kristus, sudah bertobat atau belum? Itu bagi orang yang belum menerima Tuhan. Saudara dan saya kelak akan berhadapan dengan Tuhan. Di dalam Matius 16 ayat 27 di situ dikatakan, sebab anak manusia akan datang dengan kemuliaan Bapaknya, diiringi dengan malaikat-malaikatnya. Pada saat itu, ketika Kristus akan datang, diiringi dengan malaikat-malaikatnya, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mungkin saudara berkata, wah, aku sudah menerima Tuhan Yesus kok, sudah ada di surga. Saudara dan saya akan berhadapan dengan Tuhan suatu saat. Kalau saudara mengatakan sudah bertobat, apa yang saudara lakukan dalam membangun pertobatan kehidupan saudara? Adakah orang-orang yang saudara injili? Saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Ada saatnya kita akan berhadapan dengan Tuhan. Bagaimana dengan ibadah kita misalnya? Apakah kita sudah setia dengan mengikuti ibadah-ibadah kita yang sudah mengaku bertobat? Kalau kita tidak setia, kita akan berhadapan dengan Tuhan. Perempuan ini berhadapan dengan Tuhan. Ya. Apakah kita setia dengan ibadah-ibadah yang ada di gereja ini, atau hanya di ibadah mingguan ini aja? Itu pun nggak setia, kadang-kadang bolong. Ya. Bagi yang ibu-ibu ada jam doa, apakah setia dalam hal ibadah itu? Atau mungkin kita terlalu sibuk misalnya. Perendengan cuma akulah pada ikut jam doa misalnya. Saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Bagaimana dengan persembahan perpuluhan saudara misalnya, yang mengaku sudah bertobat? Apakah saudara setia? Yang mengaku sudah bertobat ya? Kalau tidak, saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Perempuan ini berhadapan dengan Tuhan.
Apakah ada orang-orang yang saudara injili? Orang-orang yang banyak sekali Tuhan pertemukan dengan saudara? Kalau tidak, saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Ada banyak sekali alasan-alasan orang tidak mau melakukan pekerjaan Tuhan. Yang masih sekolah tak bisa melayani, sibuk dengan tugas. Udah tamat sekolah, udah wisuda, tak bisa juga melayani. Kenapa? Sibuk dengan pekerjaan. Lalu udah menikah pun nggak bisa lagi nggak sempat lagi, sibuk dengan urusan rumah tangga. Saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Lalu usia tua baru mau melayani ya. Ikut aku ya pelayanan masih ada pedagang sekelenda katanya. Udah tua, udah rindu dia. Nggak dikasih orang pulang. Rumah saja kamu. Toto saja, ada orang pulang. Itu makanya selagi masih ada kesempatan, layanilah Tuhan. Itu ada di kertas ya, yang paling bawah itu, coba lihat dulu ayat itu dalam bahasa Karo. Itu adalah ayat yang sangat berkesan bagi saya akhir-akhir ini. Ya, 1 Korinti ya. Apa katanya? Dalam bahasa Karonya 1, 2, 3 ayat. Kalau dalam bahasa Indonesia, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya memang benar yang dikatakan Kak Anggun tadi, lebih kena memang dia kalau dalam bahasa daerah ini. Itu ada kata menjingkatlah kamu, apa? Dahin Tuhan, menjingkat. Bagaimana menjingkat ya? Bagi kalau pelari kena api. Iya, menjingkatlah. Ya. Kalau saya kemarin itu moto Novi bilang moto hidupnya adalah hidup menjadi berkat. Kalau moto hidup saya, ya selama masih hidup layanilah Tuhan. Kan bisa juga kita buat itu moto hidup saya. Apa? Menjingkatlah, dahin Tuhan. Kalau di usia muda ini pun kita nggak menjingkat, banyak sekali alasan-alasan. Memang benar yang dikatakan firman Tuhan itu, waktu ini adalah waktu yang jahat. Karena banyak sekali kesibukan-kesibukan kita, sehingga kita mengabaikan ibadah, mengabaikan pelayanan, sibuk terus. Ya. Jangan berikan waktu yang sisa kepada Tuhan. Jangan berikan waktu luang kepada Tuhan, tapi berikanlah waktu yang khusus, dikhususkan. Kalau nggak dikhususkan, nggak sempat kita ini melayani. Sibuk terus. Waktu luang, waktu sisa, apa itu? Ya. Kalau saya ini kan lagi libur ini. Ada kesempatan ke Pondok Batu. Nanti kalau udah ngajar nggak bisa lagi. Itu waktu sisa itu. Tuhan nggak berkenan seperti itu. Kalau udah nikah, kalau belum nikah masih semangat melayani. Tadi udah menikah, nggak lagi bisa. Itu waktu sisa itu. Jangan berikan waktu sisa kepada Tuhan, tapi berikanlah waktu yang khusus. Dikhususkan waktu itu untuk Tuhan. Adikam jam doa, Zuma dengarkan, ingat, ada jam doa Pak mulailah. Kita harus setia. Kalau tidak apa? Kita akan berhadapan dengan Tuhan. Ayat yang ke 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Apa kata Tuhan Yesus? Aku pun tidak menghukum engkau. Berarti yang layak menghukum perempuan ini siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengatakan siapa yang tidak berdosa,
Dia yang melempari. Kristus tidak berdosa, hanya dia yang layak menghukum perempuan ini. Tapi Kristus mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Aku pun tidak menghukum engkau. Ayat inilah yang membuat saya akhirnya datang kepada Tuhan. Ya, saya sudah memberi kesaksian saya di sesi yang kedua ya. Bagaimana saya datang kepada Tuhan, terus bagaimana saya terpukul Yesus tanggal 24 Desember 2001. Waktu itu ya saya lahir dari keturunan penyembah berhala, Arpangir, Ngalang Tendi, Tama J, Kayadai, Mage Jimat. Itu adalah keturunan saya. Dan waktu saya kecil saya sering diejek ya, karena memang di dalam diri saya ada kekurangan. Dan saya waktu itu diejek dari kekurangan itu, sehingga saya dendam sekali kepada orang-orang. Lalu SMP saya mulai membaca buku-buku porno. Buku-buku porno saya baca. Akhirnya saya terlua-lua halu diri sendiri. Bukan dengan orang lain ya. Saya terlua-lua atas diriku sendiri. Saya cemar. Saya tidak bisa meninggalkan itu. Saya diperbudak, bahkan saya nggak bisa tidur kalau tidak terlua-lua lebih atas diriku sendiri. Lalu SMA saya mendengar firman Tuhan, saya mengikuti PA. Ibu ini dulu yang menjadi guru agama saya. Lalu diadakanlah kebaktian di kampung saya di Namun Biring. Dan pada saat itu ya kami diajak Natal ke sini 24 Desember 2001. Saya mendengar firman Tuhan, Yohanes 3:13. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu orang manusia. Saya juga mendengar firman Tuhan dari 2 Korintus 3:5. Ujilah dirimu, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi firman Tuhan itulah saya menyadari, uji, selidiki. Kalau belum ada Kristus, maka selalu berbuat dosa. Maka setelah Natal itu saya pergi ke ladang. Disitulah saya menyelesaikan dosa-dosa saya kepada Tuhan. Saya menerima Tuhan Yesus di dalam. Saya menyelesaikan dosa-dosa saya. Saya sangat bersuka cita sekali pada waktu itu. Saya mulai memberitakan Injil kepada orang-orang, kepada kawan-kawan. Ya, saya memulai meletakkan traktat-traktat di tempat-tempat yang mencolok. Ya, waktu itu seperti yang sudah pernah saya katakan, waktu itu ada sahabat terbaik saya yang tidak Kristen. Saya injili, saya doakan, akhirnya dia mau menjadi Kristen. Itu sesuatu luar biasa bagi saya. Tapi saudara, perjalanan iman saya juga tidak selamanya mulus. Tahun 2004 saya merantau. Waktu itu ada pabrik sawit di Raja Tengah ya, saya ngelamar ke sana bersama dengan 3 kawan saya. Tapi kami kerja di Riau. Di Riau itulah memang saya ya hancurlah secara rohani. Sedihnya waktu itu saya ketika berangkat hari H berangkat ke Riau itu sedih saya meninggalkan bapak ibu. Bagaimana nanti iman saya di sana gitu ya. Saya yang bisa dibilang ya bayi-bayi rohani lah. Dan memang ya ketika di sana ya yang lajang tinggal dengan orang-orang lajang, yang udah berumah tangga ada rumahnya. Ya bayangkanlah di mana tinggal dengan orang-orang yang masih lajang, yang belum mengenal Tuhan. Gambar-gambar cabul pun di situ diletakkan di dinding, majalah-majalah porno pun di situ diletakkan di lantai. Ya. Dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ada rumah yang panjang gitu, itu khusus untuk karyawan yang belum menikah. Ya. Gak mungkin juga kan saya bilang, ya janganlah gitu. Orang, ya mana ada kuasa saya di situ gitu. Ya tapi memang ya itulah, di situ saya ya terjerumus lagi dengan dosa-dosa pornografi. Saya menonton video-video porno bersama dengan ya saya tidur dengan teman saya karena istrinya pergi gitu. Dia minta untuk ditemani di rumah, diputarnya film-film ya. Dan ini megah telakap ya. Awalnya memang megah telakap, tunggang gue terbiasa. Itulah yang saya konsumsi terus-menerus, pornografi. Dan pada saat itu ada pula perempuan yang jika diberusi ngenakin aku bagai aku bilang nggak pernah kan ngerodok.
ya dinamis sekali bagi merondongnya bagi memang bas merondong kaite ya likang dosa kan kami bagi tapi lah dosa tunduk ras bagi lang cuma ya dosa kaam bagi lah aku kecemarkan guna ya guna boleh siram kami teman tundai yang berjauh betul anaknya ya jadi tadi perlu kita ingat guna ya boleh aku ya jika Android ketika saya kembali pulang kampung dengan tangan yang hampa, kosong ya, hanya tinggal ongkos lagi yang ada. Untunglah ongkos masih ada. Seperti memang anak yang hilang itu, tangan yang kosong, ya kembali. Ya saya punya handphone ya, di situ pun saya belum dipulihkan ya. Gak gampang dipulihkan ini, ya. Makin jahat orang yang bertobat, kalau dia tidak taat makin jahat. Kalau belum datang sama Tuhan, berbuat dosa itu masih bisa tersenyum, masih bisa ceria. Tapi kalau udah datang kepada Tuhan, berdosa, iya, senyum pelade banci, tertekan. Saya juga kembali menonton, ada Android saya, ya saya mengkoleksi video-video porno. Saya menonton, iya, orang menonton TV, saya menonton porno, begitulah. Orang membaca buku, saya membaca cerita-cerita porno. Bisa nanti jam 7. Nonton malam, bisa tidurnya sampai jam 3. Lalu mencemarkan diri sendiri lagi. Betapa kejamnya, betapa najisnya. Saya pernah searching di Google, bagaimana sih cara membunuh diri? Karena saya sudah cemar sekali. Maukah saya bertobat waktu itu? Mau, saya mau. Saya rindu ketika saya masih SMA. Ada firman Tuhan didengar, tidak membat, nggak lagi ngerana dia, membat. Ya, akhirnya ya, saya bersyukur Tuhan masih mau berbicara kepada saya. Firman Tuhan ini menegur saya, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Lalu saya berdoa lagi ke ladang. Ini saya suka berdoa di ladang, di sungai ya. Karena kalau di ladang di sungai saya bisa seperti ini dengan suara berdoa. Kalau di rumah dalam hati mungkin nanti kedengaran bersama Tuhan. Saya menyelesaikan dosa-dosa saya. Saya mengakui Tuhan, ampuni aku selama ini sudah berdosa. Saya minta ampun. Saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa meninggalkan itu? Udah terperangkap saya di sini. Udah dijerat saya dalam pornografi. Bagaimana mungkin saya ini? Lepaskanlah saya. Firman Tuhan mengatakan, jangan berbuat dosa lagi. Bisa kok, jangan berbuat dosa lagi. Bisa. Ketika saya selesai berdoa di ladang, saya pulang, saya hapus situs-situs yang cabut, video-video, koleksi-koleksi. Akhirnya saya bisa meninggalkan. Saya bisa meninggalkan. Kadang pengen juga saya jumpa dengan orang yang terlibat dengan pornografi, karena saya pakarnya pula di situ dan Tuhan sudah melepaskan saya supaya saya juga bisa ceritakan pengalaman hidup saya bersama dengan dia. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu bagaimana kerohanian saudara sekarang ini. Apakah saudara sudah datang kepada Tuhan? Andina lengah kamu kepada Tuhan, rendah kamu kepada Tuhan. Aku pun tidak menghukum engkau. Kepada saudara yang sudah pernah datang menerima Tuhan, tapi hidup saudara tidak benar, saudara kembali ke dalam dosa, firman Tuhan ini memberikan kepastian, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dungilah cakapmu kepada Tuhan. Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, marilah sidungi cakap tadina Tuhan. Kamu berkubang-kubang ibas dosa, banci kamu ban bentar bagi kapas. Datanglah kepada Tuhan. Mungkin dosa saudara bukan berzina, mungkin dosa saudara terbegu, penyembahan berhala, berjudi, mabuk, dan yang lain-lainnya. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu sudah saudara dan saya. Dungi cakap berah Tuhan, andina lengakin kamu berkembang Tuhan. Andina kamu singgo pernah berkembang Tuhan, melenceng hidup dosa dengan lakukanmu. Dungilah kepada Tuhan. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi.
Yeremia 3 ayat 13. Bagaimana Tuhan mengatakan, hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu. Akuilah, akui dosa-dosa itu. Yesaya 44 ayat 22 mengatakan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada aku, sebab aku telah menebus engkau. Kembalilah datang kepada Tuhan. Dungi cakap nurah Tuhan. Akuilah dosa-dosa saudara, dan terimalah Tuhan Yesus itu. Mungkin tak boleh kerja dan hari panci dungi cakap nurah Tuhan. Entah kamar lu, entah langsung ke juma, dia dungi cakap nurah Tuhan. Katakan dosa-dosa. Panci ngampuni Tuhan daya. Aku panci ampuni nak. Bagi aku melekat dari bahas pornografi. Saya tak malu menceritakan dosa-dosa saudara saya. Saya melihat banyak orang-orang yang bersaksi, seolah-olah dosanya itu hanya sedikit saja diberitahu, seolah-olah kayak tidak menderita di dalam dosa. Tapi saya menceritakan ini bukan sok pamer dosa, tidak. Ini menunjukkan betapa berdosanya saya waktu itu, tapi diampuni oleh Tuhan. Ya. Saudara juga bisa diampuni kalau saudara mau datang kepada Tuhan. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kepada saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus, firman Tuhan tadi mengatakan apa? Menjingkatlah kamu dahin di bata, sebab engkai labos sia-sia kerina si idahi kendue. Menjingkatlah kita, setia kita dalam ibadah kita, setia kita dalam pelayanan, kita beritakan firman Tuhan, setia juga kita dalam hal memberi. Kalau Tuhan memberikan berkat, ya, berikan juga untuk Tuhan. Baik, mari kita nyanyi satu lagu lagi setelah itu ya. Ya kan nanti yang